Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kelas 6. Perkenalkan, nama Ibu Sri dari SDN 224 Cijambe. Video kali ini kita akan membahas bilangan cacah. Materi bilangan cacah kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengubah bilangan cacah dari yang terkecil ke terbesar dan sebaliknya. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat mengurutkan bilangan cacah dari yang terkecil ke terbesar dan sebaliknya. Tahukah kalian bilangan yang termasuk ke dalam bilangan cacah? Oke, yang pertama, pecahan. Misalnya 2/5, 3/10, 1/2. Yang kedua, persen. Contohnya 100%, 40%, dan 50%. Dan yang ketiga, desimal. Contohnya 0,5, 0,7, 1,23. Coba perhatikan bilangan cacah berikut. 2/5, 15%, 0,30, 1/2. Bagaimana ya cara mengurutkan bilangan cacah tersebut? Apakah ada yang tahu bagaimana caranya? Ayo, bagaimana ya caranya mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar? Oke, ada yang tahu? Ada 3 cara mengubah bilangan agar dapat diurutkan dari yang terkecil ke terbesar ataupun sebaliknya. Cara yang pertama yaitu mengubah bentuk bilangan ke pecahan biasa. Kita akan mengubah ke bentuk pecahan biasa. Yang pertama, Ibu punya 2/5. 2/5 sudah bentuk pecahan, jadi tidak perlu kita ubah. Lalu selanjutnya 0,30. Ingat nilai tempatnya? 0,30 sama dengan 30/100. Nah, ini harus kalian sederhanakan. Caranya dengan membagi bilangan tersebut. Jika bilangan penyebutnya dibagi 10, maka pembilangnya pun dibagi 10. Hasilnya adalah 3/10. 0,30 sama dengan 3/10. Selanjutnya 15%. Persen sama dengan per 100. 15% berarti 15/100. Ini juga kita sederhanakan ya. Kita bagi dengan angka 5. 15 bagi 5 dan 100 bagi 5. Hasilnya adalah 3/20. Yang terakhir ini adalah pecahan campuran. Kita ubah ya ke pecahan biasa. Caranya ada yang masih ingat mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Ya, benar sekali. 1 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 3/2. Dari hasil ini, kalian bisa lihat bentuk pecahannya. 2/5 sama dengan 2/5, 0,30 sama dengan 3/10, 15% sama dengan 3/20, dan 1/2 sama dengan 3/2. Nah, dari hasil tadi, kalian sudah memperoleh bentuk pecahan biasanya. 2/5, 3/20, 3/10, dan 3/2. Lalu langkah selanjutnya apa ya? Oke,
penyebutnya tidak sama. Jadi yang harus kalian lakukan, samakan penyebutnya terlebih dahulu. 2/5, kita akan mencari kelipatannya, yaitu angka 20. 5 dikali berapa agar hasilnya 20? Oke, betul sekali. 5 dikali 4 sama dengan 20. Karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya pun harus dikali 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Selanjutnya 3/20. Ini tidak perlu kita samakan ya, karena sudah sama penyebutnya. Oke, selanjutnya 3/2. 2 dikali berapa agar menjadi 20? 2 dikali 10, 20. Atasnya pun kita kali 10. 3 dikali 10 yaitu 30. Yang terakhir 3/10. 10 dikali 2 agar penyebutnya menjadi 20. Nah, yang bagian atasnya dikali 2 juga. 3 dikali 2 yaitu 6/20. Nah, ini sudah sama ya penyebutnya. Coba perhatikan lagi setelah penyebutnya sama. 2/5 sama dengan 8/20. 15% sama dengan 3/20. 1/2 sama dengan 30/20. Dan 0,30 sama dengan 6/20. Coba mati lagi. Lalu mana ya yang paling kecil? Oke, benar sekali. 3/20. Lalu bilangan berikutnya yang mana ya? Yang terkecil? 6/20. Selanjutnya 8/20. Dan yang terakhir adalah 30/20. Nah, kalian sudah bisa mengamatinya ya, mana yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi, bilangan 2/5, 15%, 0,30, 1/2, ketika kita sudah ubah ke dalam pecahan, maka kita dapat menentukan bilangan mana yang kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. 15%, 0,30, 2/5, dan 1/2. Nah, ketika kalian menuliskan pengurutan terkecil ke terbesar, kembalikan ke angka yang aslinya ya, bukan hasil mengubah bilangannya. Kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu mengubah bentuk bilangannya ke dalam persen. Oke, kita akan ubah ke dalam bentuk persennya. Perhatikan bilangan berikut, 2/5. Persen itu per 100. 5 dikali berapa supaya hasilnya 100? 5 dikali 20. 5 kali 20 sama dengan 100. Lalu karena di bawahnya dikali 20, maka di atasnya pun harus dikali 20. 2 dikali 20 sama dengan 40. 40/100 sama dengan 40%. Yang kedua 15%, tidak perlu kita ubah ya. Nah, bilangan desimal 0,30. Ingat nilai tempatnya? 0,30 itu sama dengan 30/100. Jadi 0,30 sama dengan 30%. 1/2. Pecahan biasanya 3/2. 2 dikali berapa agar 100? 2 dikali 50. Karena di bagian bawah dikali 50, maka di bagian atasnya pun dikali 50. 3 dikali 50 sama dengan 150. 150/100 sama dengan 150%. Nah, ini bentuknya sudah sama semua ya, dalam bentuk persen. Lalu kalian urutkan, mana yang paling kecil? Oke, 15%. Selanjutnya 30%. Lalu berikutnya 40%, dan yang terakhir 150%.
Dari urutan ini kalian bisa mengurutkannya. Yang pertama 15, 0,30, 2/5, dan terakhir 1/2. Kalian sudah dapat mengurutkannya? 2/5, 15%, 0,30, dan 1/2. Mana yang lebih kecil? Tepat sekali, 15%, 0,30, 2/5, dan terakhir 1/2. Yang ketiga, kalian dapat mengubahnya ke dalam bentuk bilangan desimal. Yang terakhir, kita akan mengubahnya ke dalam bentuk desimal. Perhatikan bilangan berikut. 2/5 kita akan ubah ke dalam bentuk desimal. Tapi kita akan mengubahnya menjadi nilai pecahannya per 100. 2/5 agar menjadi pecahannya per 100, 5 dikali berapa? Agar hasilnya menjadi 100. 5 dikali 20. Atasnya pun kita kali 20 ya. 2 kali 20 sama dengan 40. 40 per 100. Nah, kenapa harus diubah per 100? Supaya dengan mudah kita mengubah nilai tempatnya. Per 100 berarti sama dengan nilai desimalnya 0,40. 0,30 tidak perlu kita rubah ya. 15%, ingat persen itu per 100. Jadi 15 per 100 nilai tempat desimalnya 0,15. 1/2 kita ubah ke pecahan biasa menjadi 3/2. Ini pun sama, kita ubah menjadi per 100 ya. 2 kali 50 sama dengan 100 dan 3 kali 50 sama dengan 150. Nah, 150 per 100 itu sama dengan 150 dibagi 100. Oke, nilai tempatnya menjadi bilangan desimalnya 1,50. Nah, kalau sudah bentuknya sama ke dalam desimal, kalian bisa menentukan mana bilangan yang terkecil. Coba kalian amati, mana ya bilangan terkecil? Tepat sekali, 0,15. 0,30. Bilangan yang selanjutnya 0,40 dan yang terakhir 1,50. Berarti urutannya 15%, 0,30, 2/5 dan terakhir 1/2. Mudah bukan? Mengubah ke dalam bentuk desimal. Jadi 2/5, 15%, 0,30, 1/2. Ketika kita urutkan dari terkecil ke terbesar, maka 15%, 0,30, 2/5, dan terakhir 1/2. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, kalian dapat melakukan pengubahan bentuk bilangan ke pecahan, desimal, ataupun persen untuk menentukan pengurutan bilangan dari yang terbesar atau ke terkecil. Terima kasih, sampai jumpa lagi.